Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan belajar kepada Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang penjabaran atau arti luas dari lafal la haula wa la quwata illa billah, yang insya Allah jika kita paham ini, maka kehidupan kita akan berjalan dengan tenang tanpa dihantui oleh rasa bingung dan gelisah. Oleh karena itu, mari kita simak dengan penuh hikmah ilmu yang akan kita pelajari ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus. Jadi orang tidak tahu itu bagus. Dan teruslah tidak tahu, tapi cari tahu. Teruslah tidak tahu, tapi cari tahu. Kalau sudah tahu, jangan merasa sudah tahu. Kalau sudah tahu, merasalah belum sepenuhnya tahu. Akhirnya terus ngomong, saya tidak tahu. Yang tahu cuma satu, qul huwallahu ahad wallahu a'lam. Ya, taunya hanya Allah yang ngerti. Saya nggak ngerti apa-apa. Termasuk dalam hidup. Jadi kalau ada orang nanya, besok kamu ini mau bayar sekolah dari mana? Jangan ngomong dari gaji. Dari gaji saya. Koyo-koyone weruh. Kayaknya tahu aja gajinya nanti bisa buat bayar sekolah. Enggak taunya gajinya cair, ternyata waktu mau ngambil gaji bannya meledos. Ya, bannya meledos, kemudian motornya gelundung, akhirnya ngambil gaji cuman buat memperbaiki motor. Kenapa seperti itu? Gara-gara kakean gaya. Ya, kebanyakan gaya itu apa ya? Angel Indonesia nih ya. Kebanyakan yang gaya, ya, terlampau banyak gaya. Gak mau ngomong ora weruh. Besok mau bayar SPP dari mana? Saya tidak tahu. Insya Allah rezekinya ada. Kamu bodoh atau pandai? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya belum tahu. Ya, saya belum tahu. Karena saya tidak tahu kalau saya pandai, maka saya terus cari tahu. Saya terus belajar. Jadi ngomong tidak tahu itu nikmatnya luar biasa. Yang sok tahu ini repot. Yang sok tahu itu repot. Nah, tapi kalau ditanya tentang ilmu, kalau kita ngerti, ya dijawab. Tapi jangan sok tahu. Ujung-ujungnya harus ada wallahu a'lam. Saya belajar begini. Nah, tapi seperti apa selanjutnya Allah lebih ngerti, makanya saya mau belajar terus. Jenengan juga belajar terus. Ikhwani rahimakumullah. Dan orang itu kalau majhul fil arad, tidak diketahui di muka bumi, itu nanti diketahui di langit. Di muka bumi enggak dianggap orang soleh. Oh, enggak pernah ceramah. Di muka bumi enggak dianggap ahli Quran, yang enggak pernah suruh maju, ngajinya cuma di rumah delik, enggak ada orang tahu. Di muka bumi orang lihatnya dia pakaiannya
Jumping. Ya, pakaiannya jumping, nggak dianggap. Ternyata di langit dikenalnya luar biasa. Makanya kita ini banyak nggak tahu sama orang. Karena nggak ngerti orang, jangan pura-pura ngerti. Jangan gaya ngerti. Seakan-akan kita tahu, wah, nyewelek wong. Yang satu itu memang, Masya Allah. Sepertinya kok udah tahu orang itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, zahiran wa batinan. Ternyata yang kita, ternyata malaikat lagi doakan orang itu terus, semoga Allah ngampuni kamu, semoga Allah nyayangi kamu. Ya, ternyata pangkatnya tinggi, gak ngerti kita. Makanya paling enak itu, karena gak ngerti, ya ngaku gak ngerti. Jelas ibu-ibu? Asik ya? Qani rahimakumullah. Bab tidak tahu. Manusia ini memang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi, maka selalulah minta tolong sama yang maha tahu. Ojo mbok candai. Candai itu bahasa Indonesianya apa? Bukan dijawab. Ojo mbok candai. Apa ya? Jangan tergesa-gesa kamu memutuskan, betul gitu ya? Betul kan? Jangan tergesa-gesa kamu memutuskan. Contoh, suami dipecat. Suami dipecat. Penghasilan 0. Istri ditanya sama temennya. Gimana kira-kira bulan depan? Bisa bayar utang tidak? Jawab, ya ora iso. Gak bisa. Masa gak bisa bayar utang? Oh suami saya pengangguran baru. Saya nggak punya kerjaan, saya nggak punya aset. Ya nggak mungkin saya bisa bayar utang. Nah, rupanya Tuhannya dia. Udah jadi Tuhan dia. Udah jadi itu Tuhan. Mestinya jawabannya, saya tidak tahu. Ya insya Allah bisa. Karena hidup itu hari ini nggak punya, besok menjadi semakin nggak punya. Bisa jadi lusa super nggak punya. Tapi hari berikutnya tiba-tiba tambah nggak punya. Ya, tapi nanti suatu ketika ngerti-ngerti jadi bingung bagi saking wakehnya yang dipunya. Sampai lupa yang dipunya. Ibu-ibu tuh kan sering toh. Oh saya buktikan, ibu-ibu kan sering belanja ya. Kresek taruh, kresek taruh, kresek taruh. Sampai nanti akhirnya anaknya ngomong, mama ini apa? Ibu ini apa? Bune ini ke apa? Lali. Sudah beli sabun 3 bulan yang lalu ya. Tiap hari beli sabun. Rumongsone gak duwe sabun. Kenapa? Karena kebanyakan punya sabun. Akan tiba masanya seperti itu. Bisa terjadi. Maka kalau ditanya meskipun kenyataan hidup sepahit dan segetir apapun. Jawabannya saya nggak tahu ilmunya Allah. Saya nggak tahu besok akan terjadi bagaimana. Makanya saya akan terus minta tolong sama Allah. Saya akan terus berusaha. Saya akan terus berjuang. Semoga insya Allah besok itu berbeda dengan hari ini. Besok lebih baik dari hari ini. Kalau serba punya, mobil punya 200, showroom, ya showroom kok ya. Iya 200 mobil, stok mobil 200, sawah 5 hektar. Masya Allah, sugih ya. Sawah 5 hektar, rumah 300 biji. Masya Allah, bijian itu. Rumahnya di setiap rumahan punya rumah, sugih pol. Jangan merasa aman. Mas besok bisa bayar SPP? Ojo gaya, oh bisa. Lali insya Allah awamu. Ternyata gak sampai besok masuk rumah sakit. Naudzubillah min dzalik. Diobati pakai ini gak rampung, sawah entek. Diobati pakai ini gak rampung, mobilnya habis. Diobati pakai ini gak rampung, rumahnya habis. Terakhir 3 rumah yang dipakai, sertifikatnya digadekan. Entek-entekan, ternyata belum sembuh. Lah kok ketemu besok wal afiyah, dibacakan Fatihah sembuh. Tapi gandeng gak ada apa-apa ya gak iso ngek apa-apa. Maaf Bu, saya udah gak punya apa-apa. Jadi saya gak bisa memberi Ibu apa-apa. Coba dulu waktu saya masih sugih Bu, Masya Allah 5 hektar saya serahkan Ibu. Gandeng wis melarat, ya udah nasib Ibu sama dengan saya. Masya Allah.
Sepuranipun Bu Seha. Ini contoh. Jadi manusia itu nggak ngerti besok yang terjadi apa. Makanya harus terus hatinya itu sama Allah, jangan sama yang lain. Minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Saya nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Baliknya ya ke situ lagi. Ya, kembalinya ke situ lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini barokah dan membuat Anda semakin tidak tahu. Tapi ojo bodoh loh ya. Nah, saya nggak ngomong bodoh, tapi tidak tahu. Biar lama-lama nambah tahu, walaupun tetap tidak tahu. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Serta mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jangan pernah mengatakan aku bisa mengerjakan tugas ini besok. Aku akan melunasi hutangku besok. Namun selalu ucapkanlah insyaallah. Insyaallah aku bisa mengerjakan tugas ini besok. InsyaAllah aku akan lunasi hutangku besok. Ingatlah, hanya Allah yang maha bisa, hanya Allah yang maha mampu, dan hanya Allah yang maha tahu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.